Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. 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 Apa kabarnya Toifa Umar semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat ya. Sebelum kita mulai, seperti biasa, mari kita angkat kedua tangan kita dan berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Amin amin ya robbal alamin. Semoga semuanya dalam keadaan sehat beserta keluarganya ya. Yuk kita siap-siap melanjutkan pembelajaran sains kita. Nah, hari ini kita mau belajar apa ya sainsnya ya? Oke. Silahkan dibuka modul sainsnya atau modul ilmu terapannya. Kemudian kita masih belajar tentang pengelompokan hewan dan tumbuhan. Dan hari ini setelah kemarin kita sudah memisahkan ya tumbuhan di air, tumbuhan di darat, hewan air, hewan darat, kemudian beberapa pengelompokan lainnya. Ada banyak ya pengelompokannya. Dari yang dimanfaatkan ya bagian apanya, atau fungsi dari tumbuhannya, baik itu tumbuhan hias, tumbuhan obat, atau tumbuhan masak. Masya Allah yang sudah mengirimkan tugas pada Ustazah, betul semua ya. Tapi ada juga misalnya beberapa yang misalnya tumbuhan bisa dijadikan tumbuhan obat dan juga tumbuhan masak misalnya. Boleh juga ya, karena fungsinya juga Allah menciptakan banyak sekali fungsi pada tumbuhan dan hewan. Jadi bisa jadi fungsinya lebih daripada satu. Ya. Kemudian ini juga kalian sudah kerjakan, ini juga sudah dikerjakan ya. Selanjutnya kita akan, yang ini juga sudah hewan-hewan di sekitarmu juga sudah ya, ada hewan-hewan. Ustazah sudah mendengarkan voice note-nya juga, Masya Allah ya, berbagai macam hewan yang ada di rumah Ananda. Ada yang ikan, ada yang burung, ada yang kucing ya. Dengan ciri-cirinya seperti yang Ananda gambarkan atau ceritakan. Dan tumbuhan di sekitar juga sama. Yang ini juga ya, kita pisahkan, boleh jumlah kakinya berapa, berdasarkan tempat hidupnya, yang dimana saja, berdasarkan cara geraknya apa. Dan pengelompokan itu tadi ada banyak ya, tidak cukup satu kita kelompok. Banyak hal. Kemudian burung yang tidak bisa terbang jauh yang mana, burung yang bisa terbang jauh yang mana berarti, dan yang mana yang termasuk binatang buas. Nah, selanjutnya kita akan eksperimen nih ya. Kita akan mari beraktivitas. Ya, silakan dibuka modulnya sambil kita baca bersama ya. Semua pasti tahu yang namanya sebentar, oke. Semua pasti tahu semut ya. Siapa yang nggak tahu? Ayo, tahu semua ya. Semut adalah salah satu hewan yang tinggal di darat dan sangat kecil ya. Coba cari di sekitar kalian, kira-kira sudah ada belum ya semut ya? Di sekitar Ustazah belum kelihatan, tapi nanti bisa kita munculkan ya. Yuk kita amati tentang semut. Bahan-bahannya sediakan bahan makanan manis yang ada di rumah saja ya. Bisa gula atau sirup atau kecap. Mau coba tiga-tiganya Ustazah? Boleh ya. Yang jangan lupa izin sama ayah bunda ya. Dan tidak usah terlalu banyak. Kemudian bisa juga sediakan bahan makanan yang asin. Baik itu garam atau yang lainnya. Yang asin-asin menurut kalian ya. Kemudian bahan makanan pedas seperti cabai atau bawang ya. Yang baunya menyengat gitu ya, boleh juga. Ini namanya eksperimen, jadi kalian bisa menambah ya dengan tambahan-tambahan lainnya yang diperlukan. Kemudian kertas putih. Kenapa kertas putih? Supaya kelihatan nanti kalau ada semutnya. Ya. Langkah-langkahnya, siapkan kertas putih. Kertas putihnya bisa HVS atau selain HVS juga boleh ya. Kertas putih yang seperti ini. Kemudian letakkan bahan makanan yang tersedia yang ada di rumah masing-masing. Berikan jarak antar satu makanan ke makanan yang lain. Kertas putihnya boleh nggak buku tulis Ustazah? Boleh. Atau
kertas yang bekas yang lainnya boleh ya. Jadi silahkan pilih yang penting mewakili bahan makanan manis satu, bahan makanan asin, dan bahan makanan pedas ya. Jadi silahkan eh, di bawah, di atas kertas putihnya dikasih tadi misalnya gula, tapi nggak usah terlalu banyak ya. Kemudian sirup atau kecap ya. Dan juga boleh bahan makanan asin yang ada dan juga bahan makanan pedas. Ya. Diletakkan di atas kertasnya. Letakkan kertas pada tempat-tempat yang menurut kalian banyak muncul kelompok semut. Kalau di rumah Ustazah sih di pinggir-pinggir dekat rak-rak gitu ya, Ustazah nanti taruh di sana. Diamkan selama beberapa waktu, boleh nanti misalnya kita kan mulai di jam 10 nih ya. Boleh misalnya didiamkan sekitar 15 menit atau 20 menit, nanti dilihat kembali. Hasil pengamatan ini apa? Apakah yang terjadi dengan bahan makanannya? Apa yang kalian lihat misalnya? Pokoknya ceritakan yang kalian lihat dan kalian amati. Hasilnya beda-beda Ustazah, nggak apa-apa, kan namanya juga percobaan ya. Banyak faktor, nanti bisa saling bercerita. Bahan makanan manakah yang paling banyak dikunjungi semut? Ya, kira-kira nanti. Kalian pasti sudah bisa mendebak sebenarnya ya, kira-kira yang mana. Tapi bisa jadi hasilnya juga berbeda. Nanti kita lihat ya. Jadi selanjutnya akan dibahas oleh Ustazah ya. Ya, jangan lupa dibereskan kembali apabila sudah selesai mencobanya. Ya, jadi nanti setelah sudah percobaannya, nanti akan Ustazah jelaskan lagi lewat video atau lewat voice note ya, untuk membahas hasilnya. Nanti hasilnya boleh difotokan ya. Hasil percobaannya dikirimkan di grup seperti apa, gambar percobaannya, dan juga hasil yang sudah kalian isinya. Oke, kalian kan sudah bisa memperkirakan kira-kira hasilnya apa ya. Dan juga, oh iya, percobaan ini untuk apa coba? Salah satunya untuk mengelompokkan bahan makanan atau makanan-makanan ya. Mengelompokkan bahan makanan yang ada di rumah dan juga untuk mengelompokkan semut itu makanannya apa ya. Dan juga hewan-hewan lainnya juga punya makanannya masing-masing. Tapi untuk memudahkan, kita eksperimen terhadap semut dulu saja. Oke, nanti kalau sudah, silahkan boleh mewarnai yang bagian ini ya. Hewan tinggal di laut, hewan tinggal di darat ya, dan juga di hutan. Salah satu. Oke ya, untuk hari ini jadi kegiatan kita adalah bereksperimen dan juga mewarnai. Nah, ini adalah bab 1 yang bagian terakhir. Nanti Ustazah akan kirimkan voice note tadi ya untuk membahas karena mungkin hasilnya akan berbeda-beda ya. Jadi silakan didengarkan ya. Oke, sekian dari Ustazah untuk pembahasan kita di hari ini, di hari Kamis. Mari kita tutup dengan baca istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan juga doa majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai berjumpa lagi di lain kesempatan dan juga tetap semangat. Kirimkan kalau ada kendala info sama Ustazah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.